Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, karena dengan banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya, yaitu salah satunya berupa kesehatan, dan juga alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melakukan atau mendengarkan kegiatan rutin SD Irada, yaitu kajian Indah SD Irada yang kita laksanakan setiap hari Sabtu. Semoga di majelis yang mulia ini, semoga kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, di mana di majelis yang mulia ini kita mendengarkan, kita akan belajar tentang syariat-syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita besok kelak di akhirat besok termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Untuk hari ini Ustadz Akad mengangkat sebuah tema. Marilah kita selalu meningkatkan perbuatan-perbuatan yang baik atau amal-amal soleh yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja Ustadz amal-amal soleh itu? Kita mungkin nggak akan terlalu lebar. Banyak sekali amal-amal soleh di mana yang sudah diajarkan, yang sudah dilaksanakan sehari-hari lewat di buku penghubung SD Irada, yaitu di dalam buku penghubung ini kita sudah diajari mengenai sedikit kegiatan sehari-hari yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu kita harus di situ kita diajarkan untuk selalu sholat 5 waktu, yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib serta sholat isya, di mana itu adalah sholat-sholat fardu yang harus kita lakukan sebagai umat muslim. Anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak hanya melakukan sholat-sholat wajib itu, di mana kita juga dituntut untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah, yang salah satunya yaitu yang menjadi program unggulan sekolahan kita SD Irada tercinta ini, yaitu melaksanakan sholat tahajud, sholat duha dan sholat hajat, di mana dengan sholat tahajud ini adalah termasuk contoh dari perbuatan-perbuatan orang-orang soleh dan orang-orang sukses dunia akhirat. Di situ tidak ada ceritanya orang-orang yang sukses tidak melaksanakan sholat tahajud. Semuanya melaksanakan sholat tahajud. Maka di situ dituntutlah kalian semua, diharapkan dengan adanya program sekolah ini mengenai sholat tahajud, sholat duha dan sholat hajat, kalian besok
ustadz-ustadzah mengharap kalian besok akan menjadi orang-orang yang sukses dan orang-orang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sholat saja, di situ ada kita dituntut untuk melakukan berpuasa, di mana puasa-puasa selain bulan Ramadan, yaitu ada puasa hari Senin, ada puasa hari Kamis, ada puasa Ayyamul Bid yang di situ dilaksanakan di pertengahan bulan Islam, yaitu tepatnya pada tanggal 13, 14 dan 15. Dan juga ada puasa di bulan Muharram yang kemarin alhamdulillah sudah kita laksanakan bersama-sama, yaitu puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Adik-adik sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit contoh perbuatan-perbuatan yang baik yang harus kita lakukan, yang harus kita istiqomahkan, sehingga kita besok akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang dibanggakan, baik oleh keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan yang paling kita harapkan adalah dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik sekalian, apa pertanyaannya? Apakah kalian sudah melaksanakan semua itu? Apakah kita masih disuruh oleh orang tua? Padahal itu adalah sudah kewajiban kita sebagai umat Islam, supaya besok kelak kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Untuk itu, marilah kita selalu meningkatkan perbuatan-perbuatan yang baik. Selain itu, kita dituntut juga untuk melaksanakan, dan jangan lupa tugas dari seorang siswa adalah melaksanakan belajar atau thalabul ilmi, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, untuk program selanjutnya, yaitu kita juga disuruh untuk selalu setiap hari untuk mengaji atau belajar Al-Quran. Yang di sini mulai diawali dengan mulai kelas 1 kalian diajarkan jilid, sampai akhirnya kalian diajarkan untuk bisa membaca Al-Quran, di mana Al-Quran adalah kitab kita. Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi umat Islam. Adik-adik sekalian, teman-teman ustadz-ustadzah, segenap wali murid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan itu saja, dan kita juga dituntut untuk selalu membantu orang tua, berbuat baik kepada orang tua, patuh kepada orang tua, dan juga masih banyak perbuatan-perbuatan baik yang lain. Maka untuk itu, marilah kita selalu istiqomah, selalu melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik itu. Semoga kita besok akan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, anak-anak sukses yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini kita disuruh memilih. Di situ kita akan, setelah di dunia ini, ingatlah akan ada akhirat, di mana ada orang-orang yang sukses di dalam hidupnya dan ada orang-orang yang gagal di dalam hidupnya. Yaitu kita disuruh memilih. Kita sudah disekolahkan oleh orang tua kita, kita sudah dididik oleh guru-guru kita, kita sudah dikasih tahu mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang buruk, atau perbuatan yang tidak perlu dilakukan atau yang mendapatkan dosa. Di situ kita memilih, apakah kita akan jadi orang sukses ataukah kita menjadi orang yang tidak sukses atau orang yang gagal. Di situ marilah kita harus memilih, bisa memilih perbuatan-perbuatan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang tadi sudah kita contohkan di depan. Salah satu contohnya adalah perbuatan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa, membantu sesama muslim, dan taat kepada kedua orang tua. Dan di situ pun sebaliknya, andaikan kita tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, atau kita manfaatkan waktu kita dengan perbuatan yang buruk, dengan banyak melihat HP, dengan banyak bermain game, dengan banyak menonton TV, dan kita lupakan membaca Al-Quran, dan kita lupakan belajar tentang ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, maka dari itu kita jangan sampai tergolong orang-orang yang rugi, orang-orang yang tidak pernah melaksanakan kebaikan. Anak-anakku sekalian, Ustadz berpesan selalu tingkatkan perbuatan-perbuatan baik, dan jauhilah perbuatan-perbuatan yang buruk. Dengan itu akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu insya Allah kita kelak di akhirat akan menjadi orang-orang yang sukses. Sedikit yang dapat Ustadz sampaikan, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.